Ciri-ciri pemenang apa? Makanya ditulis dalam firman, kita itu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita bangun Goshen kita. Kita bangun tanah yang diberkati. Kita bangun hidup kita sendiri. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya karakter pemenang. Itu hanya dimiliki oleh umat pilihan Allah, umat yang lebih dari pemenang. Tapi ketika kita bisa baik terhadap orang yang tidak baik, ketika kita bisa tetap baik ketika suasana tidak baik, di situ kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kasihi sesama manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, karena Dia hadir di sini untuk semua, bahkan untuk orang yang nggak percaya. Sekali lagi tepuk tangan Bu buat Bu Tamara Geraldine. Terima kasih. Terima kasih Bapak, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom semuanya ya, mengucap syukur, terima kasih untuk kepercayaannya ya. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Ini saya belum khotbah, saya udah dikhotbahin Tuhan ini di dalam. Jadi kalau sekarang saya juga dapat lawatan, gak apa-apa ya, karena khotbah itu saya percaya khotbah itu harus lebih dulu mengubah hidup si pengkhotbah, baru dia bisa hidup di mana-mana ya. Saya mengucap syukur untuk kepercayaannya dari Bapak Gembala ya, Bapak Samuel Gunawan dan Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk boleh ikut menabur di sini di Surabaya. Karena terakhir saya itu datang ke Tunjungan Plaza itu sebagai pengunjung. Coba bayangin, saya datang ke sini terakhir itu sebagai pengunjung. Hari ini saya datang lagi sebagai pengkhotbah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Ya, dari segitu banyak pengunjung yang datang ke Tunjungan Plaza, Tuhan pilih saya. Itu betul-betul saya merasakan kebaikan Tuhan ya. Saya sebelum saya masuk ke khotbahnya saya mau kenalan aja dulu ya. Supaya katanya gitu ya, tak kenal maka tak sayang ya kan ya. Kalau udah kenal jadi sayang, kalau enggak ntar tidur lagi. Saya khotbah ya, saya itu orang yang diproses oleh Tuhan. Saya diproses oleh Tuhan, ini adalah tahun ke-13 saya diproses secara luar biasa sama Tuhan ya, diakselerasi. Saya memang mulai khotbah tahun 2018. Kalau baru ngelihat saya khotbahnya kayaknya sekarang tiba-tiba ada di mana-mana ya. Sebetulnya Tuhan sudah bentuk saya itu dari tahun 2018. Waktu itu saya lagi bangkrut-bangkrutnya ya, saya ditipu oleh semua rekan bisnis saya kehilangan banyak aset. Saya juga waktu itu sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah Tuhan karena saya divonis waktu itu tinggal punya waktu 8 bulan. Jadi cara Tuhan merawat saya waktu itu, tiba-tiba saya dipanggil kemana-mana untuk jadi pengkhotbah. Kan dapat PK ya? Iya kan ya. Jadi itu cara Tuhan merawat saya di tengah kebangkrutan. Tuhan memberikan pemeliharaan sempurna buat saya. Saya khotbah di banyak mimbar dan saya pulangnya dapat PK. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu ya. Hari ini saya itu mau berbagi. Hari ini saya dikaruniai 3 orang anak ya Tuhan. Anak saya yang pertama itu Gaby, umurnya 25. Dia sekarang ada di Bogor bersama dengan suaminya. Kalau tidak ada aral melintang, Tuhan berkenan, nanti bulan Desember saya udah jadi oma-oma ya. Karena saya punya cucu. Terus anak saya yang kedua itu Kay, sekarang dia sedang di Jerman, umur 18 tahun. Dan yang paling kecil Feivel umurnya 10 tahun. Suami saya Paul Tuana Kota, sekarang lagi ada pelayanan di Jakarta, jadi gak ikut. Saya terbang sendirian ya, mengucap syukur hari ini. Hari ini tadi tuh kita udah nyanyi ya. Tadi kita nyanyi, saya senang dengan lagu tadi ya. Saya berharap kalau kita nanti nyanyiin lagi lagu yang tadi dengan kata-kata yang bahwa ada dikatakan, aku melihat bahwa Tuhan selalu melihat bagaimana kehidupan kita berjalan ya. Saya pengen nanti ketika khotbah ini selesai kita periksa apa memang betul-betul kita juga mampu melihat bahwa Tuhan selalu melihat kehidupan saya dan juga saudara. Amin ya saudara ya. Ini judulnya begini, kenapa? Soalnya kita tuh udah masuk, kita sudah lewat setengah jalan dari 1 tahun ini, tahun 2023. Dan saya percaya yang namanya tahun 2023 yang tadinya diramalkan oleh dunia menjadi begitu gelap, toh akhirnya gak gelap-gelap amat ya. Iya gak sih? Amin ya. Padahal saya ingat banget pada waktu dibilang endemi, ending dari pandemi itu dibilang
bahkan koran-koran besar yang ada di Amerika, itu saya ingat banget mereka mencatat bahwa tidak akan pernah ada recession di tahun pertama ini yang akan sekelam ini. Tapi begitu kita jalanin, ini udah mau bulan Juli ya, biasa aja. Puji Tuhan gak ya? Puji Tuhan gak ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang dibilangin bahwa ketika kita gak imanin di situ, ya memang itu yang gak akan terjadi buat kita. Dan saya percaya bahwa orang-orang percaya, saya dan juga saudara, kita sudah bangun Goshen kita sendiri. Tanah yang dilindungi, tanah yang diberkati. Ketika semua akan mendapatkan tulah dari Tuhan, selama kita berada jadi umat yang diperkenan oleh Tuhan, kita membangun Goshen kita sendiri. Dan hari itu yang membuat, hal itu yang membuat hari ini kehidupan kita enggak tawar-tawar amat, enggak kering-kering amat. Ya, semua dalam perawatan. Puji Tuhan. Ya kan ya. Nah saudara, ini tema yang saya ambil untuk hari ini. Itu namanya berani mengasihi. Kenapa? Orang-orang yang berada di dalam Goshen itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, mereka adalah rekan sekerja Tuhan. Mitra ilahi. Mitra ilahi sudah pasti mereka itu adalah pemenang. Ciri-ciri pemenang apa? Maka ditulis dalam firman, kita itu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita bangun Goshen kita. Kita bangun tanah yang diberkati. Kita bangun hidup kita sendiri. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya karakter pemenang. Itu hanya dimiliki oleh umat pilihan Allah, umat yang lebih dari pemenang. Saya kalau misalnya saya tanya, pemenang itu apa sih? Ciri-cirinya pemenang itu apa sih, saudara? Ya, yang saya ingat dulu kan saya pembawa acara olahraga ya. Mungkin ada bapak-bapak yang masih ingat saya. Masih Pak? Puji Tuhan. Saya kalau khotbah ya, ini sebelum saya masuk ke inti permasalahan. Waktu saya khotbah di gereja saya ya, itu ada bapak-bapak, dia pakai masker, saya pakai masker, bapaknya datang, Ibu Tamara gitu, dikenalin saya. Ibu Tamara, Ibu ingat saya nggak? Dulu Ibu sering telepon saya malam-malam, Nalo. Di belakangnya ada suami saya lagi. Bisa bayangin nggak perasaan saya? Tertekan. Saya bilang gitu, kapan saya nelpon bapak? Iya, ibu sering banget kalau udah malam-malam ibu sering banget nelpon saya, katanya gitu Pak. Coba bayangin, nelpon bapak-bapak malam-malam. Ternyata dia bandar judi bola dan sayalah penjudinya. Belum bertobat waktu itu ya kan ya. Ya saya telepon malam-malam dong, mana ada bola siang-siang ya kan ya. Tapi puji Tuhan semua udah ketemunya di gereja, semua udah bertobat. Bandar pun bertobat, puji Tuhan. Saya juga udah bertobat ya kan. Jadi kalau di dulu waktu sepak bola yang namanya pemenang itu misalnya nih ya Manchester United ya bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ada tim sepak bola ya. Dia punya visi sama seperti kita, orang percaya punya visi. Manchester United dulu punya visi, visinya adalah menjadi juara Liga Inggris. Dan ketika dia punya visi menjadi juara Liga Inggris, maka ada misi. Misi itu adalah taktik dan strategik bagaimana mencapai visi. Maka mereka mulai mencatat, oh dengan tim ini saya mesti menang, harus ada 2 kali menang, harus ada seri, ini boleh dilepas, itu adalah misi. Tapi jangan lupa saudara, mereka juga punya goal. Kita sebagai orang percaya juga punya visi. Visi kita adalah amanat agung. Maka kita punya misi. Misi itu adalah di mana saudara dan saya ditempatkan. Kita memiliki taktik dan strategi masing-masing untuk mencapai visi itu. Tapi saudara itu tidak akan tercapai apabila saya dan saudara tidak menghitung selisih goal tiap hari. Berapa kali kemasukan, berapa kali memasukkan. Nah goal itu setelah khotbah ini saya berharap kita punya goal masing-masing. Goal itu dari rumah saudara dan saya sendiri. Itu gak perlu nunggu Bapak Gembala, itu gak perlu nunggu fasilitas dan program gereja. Orang-orang yang tidak menghitung berapa kali dia kebobolan, berapa kali dia memasukkan, itu gak mungkin punya mental pemenang hari ini. Ya saudara ya, siapa yang hari ini siap untuk dipanggil Tuhan nanti malam? Ini. Nah, kenapa saudara? Kenapa? Karena kita nggak ngecek selisih gol kita. Kalau hari ini saudara dan saya udah ngerasa bahwa kita memasukkan jauh lebih banyak daripada kita kebobolan,
Satu tim sepak bola, dia pasti minta wasitnya untuk niup peluit panjang. Dia tidak butuh perpanjangan waktu. Kalau saudara dan saya hari ini masih pengen perpanjangan waktu, berarti kita masih punya PR menghitung selisih gol kita. Ya saudara ya, hari ini nanti kita mulai cek ya, kita bikin gol kita masing-masing ya. Ini dia, berani mengasihi. Ya, berani mengasihi. Saya ambil kebenaran firman Tuhan itu dari sini ya. Kita ambil slide selanjutnya ya. Ini dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ya saudara ya. Ini ada yang melandasi bagaimana besok mulai nanti malam kita mulai check up bagaimana kita berkehidupan sehari-hari. Ada panggilan tertinggi ya dari orang percaya yang sangat mulia untuk saya dan juga saudara. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa serta segambar dengan Kristus itu butuh satu keberanian yang namanya keberanian mengasihi. Karena Kristus adalah kasih ya. Ini di sini kita baca sama-sama ya. Aku, ini Tuhan ya, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, itu saudara dan juga saya, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, saudara dan saya, adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini kalau dibaca begitu aja emang biasa aja saudara. Tapi kalau kita bongkar ya satu-satu ya, kita masukkan diri kita di situ. Coba bayangin saudara, ayat ini begitu intim dan pribadi. Di sini disampaikan ya, gue memberikan perintah baru. Perintah saudara, perintah itu bukan nasihat. Kalau nasihat tuh atau undangan gitu ya, itu kata-katanya di situ pasti ada tambahan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kalau bisa, kalau sempet, kalau boleh. Gak ada saudara, perintah itu adalah perintah amanah. Sama seperti amanat agung, itu undangan buat semua orang dan itu harus wajib untuk dilakukan. Ketika Tuhan bilang aku memberikan perintah baru kepada kamu, inilah perintahnya. Perintahnya apa? Dikatakan di situ kamu. Itu personal, itu pribadi saudara. Karena kalau itu bukan pribadi, pasti ada tambahannya lagi. Kepada para gembala, kepada para worship leader, kepada usher, kepada pelayan gereja. Di sini enggak saudara. Di sini disampaikan kamu. Itu menyebutkan nama saya dan juga saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wah dahsyat, dahsyat saudara. Itu sama seperti kita harus mengasihi sama seperti cara Kristus mengasihi. Nah inilah yang disebutkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara Kristus mengasihi. Dan kita akan mencapai cara Kristus mengasihi sesama. Caranya gimana? Tapi pegang janji yang berikut ini dulu saudara. Ini kalimat ini, ayat ini kalau dilanjutkan dahsyat saudara. Coba bayangin, ini janji Tuhan, pegang janji ini. Dengan demikian semua, disampaikan semua orang akan tahu. Sampai di kalimat ini saudara, kita bisa tangkap kerinduan Tuhan untuk memamerkan saya dan juga saudara. Kristus itu mau mendisplay saya dan saudara. Di sini disampaikan demikian pula. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, dia sebut nama kita adalah murid-muridku. Tuhan mau display saya dan juga saudara. Tuhan mau pamerkan saya dan saudara. Tapi masalahnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama kayak kalau kita misalnya datang ke satu provider mau minta kartu SIM card baru. Pasti ditulis ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan untuk dipamerkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus di zaman now ini, Tuhan minta ini. Semua akan tahu bahwa kita adalah murid-murid kalau kita saling mengasihi. Nah, sini dibilang untuk semua itu termasuk mengasihi orang yang belum percaya. Ya saudara ya, mengasihi orang yang belum percaya. Nah itu bagaimana caranya? Slide selanjutnya kita lihat. Ini adalah cara Kristus mengasihi. Dan ini yang hari ini mau kita copy dan kita paste. Bagaimana cara Kristus mengasihi saudara? Yang pertama, Kristus mengasihi tanpa syarat. Kita buka ayatnya ya. Itu ada di Roma 5 ayat 8. Kristus mengasihi tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Sama saudara, waktu Kristus pikul salib, dia naik all the way sampai ke bukit Golgota saudara. Saudara gak berpikir bahwa di tengah jalan yang begitu ramai dan berdesakan, itu gak cuma penuh dengan orang-orang yang memberikan dia kata-kata untuk menguatkan saudara. Gak semua bilang sabar ya, naik ya, kuat ya, gak semua saudara. Di jalan itu Kristus pikul salib juga untuk orang-orang yang mencemooh dia. Kristus pikul salib juga untuk orang-orang yang memaki dia atau bahkan melempari dia dengan apa saja yang saat itu bisa dilempar. Dan itu cara Kristus mengasihi kita. Dan itulah Kristus minta cara kita untuk mengasihi orang. Hari ini kalau kita periksa berapa banyak sih kita yang bisa memperlakukan kasih itu sama ketika kita mengasihi keluarga kita, demikian pula kita mengasihi asisten rumah tangga kita. Apakah kita serupa dan segambar dengan Kristus, saudara? Di sini Kristus mau bahwa segala sesuatunya kita berlakukan sama. Karena tidak perlu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus kalau saudara dan saya bisa baik sama orang baik. Gak perlu kenal Kristus, gak perlu berada dalam Kristus, gak perlu Kristus dalam aku, gak perlu aku dalam Kristus. Dunia bisa melakukannya, kita bisa baik kepada orang baik saudara. Tapi ketika kita bisa baik terhadap orang yang tidak baik, ketika kita bisa tetap baik ketika suasana tidak baik, di situ kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Di sini disampaikan dan itulah yang diminta. Yang pertama, bagaimana cara Kristus mengasihi? Kristus mengasihi tanpa syarat. Mengucap syukur saudara bahwa Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Coba bayangin kalau Tuhan Yesus datang ke sini, habis itu Tuhan Yesus pakai sistem win-win solution. Gimana coba? Gak ada kita hari ini saudara, kelar hidup kita. Kalau kata anak sekarang, kelar hidup you guys. Kenapa? Karena apa? Kalau misalnya Kristus bilang, oke, I pikul salib ya. Terus nanti bayarnya apa? You bisa bikin apa sama I? Coba bayangin saudara. Kristus datang, dia gak pakai itu. Kalau Kristus saja datang, mengasihi tanpa syarat. Kenapa kita mesti win-win solution? You baik sama I baik sama you. You mengasihi I mengasihi you. Kalau enggak, you say goodbye, farewell, bye-bye. Katanya gitu kalau pengkhotbah dari Jaksel harus sedikit-sedikit English. Jaksel, oke, bestie forever, oke. Gitu saudara, mengucap syukur kita. Kristus itu benar-benar gak ada, tanpa syarat ketentuan berlaku. Kasihi sesama manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, karena dia hadir di sini untuk semua. Bahkan untuk orang yang gak percaya. Nah, itu cara yang pertama, dia mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, Kristus mengasihi dengan pengorbanan. Kristus mengasihi dengan pengorbanan, kita buka ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangin saudara ya, ini kalau bahasa praktis dan sederhananya ya, Kristus itu tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus memiliki segala profil kebaikan Allah di dalam dirinya. Allah bersedia bersemayam di dalam kesempurnaan Kristus. Di 100% keilahiannya dia. Dan Kristus menyederhanakan keilahiannya dia menjadi manusia yang dibuat tidak mengenal dosa. Kristus tidak mempunyai tabiat dosa saudara. Tapi lihat di ayat ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, saya dan juga saudara, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu pengorbanan, bagaimana cara Kristus mengasihi. Bahasa sederhana atau natural praktisnya tuh kayak gini. Pasti semua pernah, saya juga pernah soalnya. Dulu saya paling seneng ngomongnya kayak gini. Udah jangan bawa-bawa gue kagak mau ikut campur. Ada yang belum pernah ngomong gitu? Ketika ada masalah kita kadang-kadang bilang gitu. Jangan bawa-bawa saya gak mau ikut campur. Coba lihat di sini saudara. Kristus bukan hanya dilibatkan untuk ikut campur dalam urusan dosa saya dan juga saudara. Dia justru dibikin jadi campurannya saudara. Bayangkan disitulah nilai pengorbanan 100% dari Allah yang begitu terbuka hatinya buat saya dan juga saudara. Dan hari ini Tuhan juga mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus adalah memiliki hati yang begitu lapang dan terbuka untuk semua orang.
Dahsyat kita ya, kita punya Allah yang dahsyat, maka kita juga akan dahsyat bersama Dia. Ini adalah yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua harus ada nilai pengorbanan. Saudara tidak hanya berkorban buat orang lain, saudara. Ketika Tuhan panggil saudara, kemudian saudara, ini seperti saya. Ini saya combine aja dengan kesaksian ya. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan ya dari kehidupan saya bilang harus ada pengorbanan, bahkan dari diri saya sendiri. Saya korbankan semuanya. Korbanin saudara, ketika Kristus panggil saudara, apapun bahkan kesenanganmu berikan sama Tuhan. Tuhan mau lihat bagaimana cara kita mengasihi Dia. Saya berusaha menunjukkan bagaimana saya mengasihi Tuhan. Jadi kalau Tuhan sekarang mau bentuk apa suka-suka Tuhan, meskipun mungkin saya gak suka, saya kasih aja. Karena itu cara saya menunjukkan bahwa kita bisa melakukan pengorbanan buat Tuhan ya. Saya kalau ada pilihan hari ini saya gak mau khotbah loh. Tuhan ada cara pelayanan yang lebih gampang gak gitu, misalnya bagi-bagi sembako gitu kayak. Dulu kan saya udah melakukan itu, enak loh saudara gitu ya. Sekarang Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Khotbah kamu sana. Nah itu ada harga yang mesti dibayar saudara. Harganya apa? Saya mesti sekolah teologi saudara. Saya ini orang yang gak suka sekolah. Saya dulu benar, kemarin saya baru lulus master teologi tanggal 5. Terpuji nama Tuhan. Aduh, saya bilang sama Tuhan, nangis-nangis, saya ngerjain makalah saya nangis, semua saya nangis. Saya sampai sekarang masih trauma sama yang namanya Ibrani, Yunani, saya masih trauma saudara. Tapi ini karena Tuhan yang suruh. Dulu waktu saya sekolah, saya itu julukannya, untung saya nggak imanin ya, dari kepala sekolah dan wali kelas, anak setan dunia akhirat. Itu julukan saya zaman dulu, saking saya nggak suka sekolah. Tapi ketika Tuhan akhirnya bilang, kamu harus sekolah. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari amanat agung. Jadikan semua murid. Saya nggak bisa memuridkan kalau saya nggak punya karakter murid. Dan Tuhan bilang sekolah kamu. Dan itu cara Tuhan melindungi saya hari ini. Saya bukan sekedar artis yang bertobat. Kalau saya khotbah kata Tuhan harus ada landasan teologis, sekolah kamu katanya gitu. Nangis-nangis saya sebenarnya di sekolah, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Gelar saya ini sudah membuat 4 ratu disco bertobat Pak. 2 lulus teologi Pak, ratu disco itu. Kenapa? Karena mereka bilang, wah lu masih mikirin disco, itu si Tamara udah sekolah mulu loh, tobat dikit lagi kiamat gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau dengan sekolah aja, meskipun saya nangis-nangis, saya bisa bikin tempat-tempat maksiat tutup. Jangankan S3 Tuhan, jadikan saya Samsung sampai S22 kan sekarang ya kan? Ya kan gitu. Itu saudara, jadi semua tuh ada harga yang mesti dibayar. Saya gak suka saudara sebenarnya. Tapi kalau itu memang kesukaan Tuhan, itulah pengorbanan. Itu cara saya mengasihi. Bagaimana saya mengasihi. Gak usah sampai mati. Tapi paling gak ya nangis-nangis saya nikmatin sama Tuhan. Dan hari ini ketika itu saya lakukan ya bayar harga. Saudara tahu gak, nilai saya gak ada yang B. Semua A. Itu saya tahu banget itu Tuhan yang ngerjain, bukan saya, gitu ya. Jadi itu bagaimana cara pengorbanan. Saudara dan saya hari ini bisa melakukan pengorbanan dengan praktis dan sehari-hari. Kalau Tuhan suruh ini, lakukan itu saudara. Itu namanya bayar harga. Hari itu adalah cara kita mengekspresikan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yang pertama tadi tanpa syarat, kedua dengan pengorbanan, yang ketiga harus selalu mengasihi dengan pengampunan. Pengampunan. Kita baca ayatnya ya, Efesus 4 ayat 32. Kita buka Alkitab ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hubungan kita sama Tuhan saudara ada memiliki satu landasan. Landasannya itu apa saudara? Landasannya itu pengampunan. Hari ini kita gak punya hubungan sama Tuhan kalau kita itu gak diampunin saudara. Jadi bagaimana cara Kristus untuk mengasihi dan bagaimana cara kita untuk bisa mengekspresikan kasih Kristus kepada banyak orang, itu lewat pengampunan saudara. Kita harus melepas pengampunan. Dan ketika seseorang, saya dan juga saudara melepas pengampunan, itu yang memerdekakan saudara. Ketika Tuhan Yesus disalib,
Dia melepaskan pengampunan. Kemudian ada kemerdekaan. Tuhan bilang sudah selesai. Kalau hari ini kita masih ngerasa gak merdeka saudara, berarti mungkin ada sesuatu yang kita gak lepasin. Itu pengampunan. Lepaskan pengampunan hari ini saudara. Kita baca ya tadi Efesus 4 ayat 32. Di situ disampaikan bahwa ketika Kristus itu memberikan, kita baca sekali lagi ya, memberikan pengampunan. Disitulah kita bisa mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Tuhan itu bisa mengampuni, rasanya kita bisa juga mengampuni. Dan yang berikutnya adalah ketika selesai dengan pengampunan, yang terakhir adalah hukum kekal. Bagaimana cara Kristus, slide selanjutnya. Bagaimana cara Kristus mengampuni? Kristus mengampuni tanpa perubahan ya, dengan perbuatan. Slide sebelumnya. Ya, kasih Allah tidak berubah. Di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini hukum kekekalan. Disebutkan di sini bahwa kasih Allah itu enggak berubah. Dari perjanjian lama bagaimana dia cara mengasihi, dia berurusan dengan nabi-nabi dan orang-orang pada masa itu, umat Israel pada saat itu, kasihnya tidak berubah. Di perjanjian baru bahkan di zaman now, Saudara. Kita baca Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita buka Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kalau lihat di sini ya, di ayat ini sebenarnya Tuhan sudah sampaikan bahwa enggak ada yang lebih buruk, enggak ada yang sangat buruk, drama yang begitu buruk yang bisa memisahkan saya dan juga saudara dari kasih Kristus. Tapi lihat di ayat ini, kuasa apapun, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, apakah itu penguasa sekarang atau penguasa nanti, bahkan para malaikat saudara, tidak bisa mendistract atau mengalihkan kasih Tuhan dengan kita. Saudara bayangin, kalau sekarang ada orang-orang yang sedang diproses, itu gak sanggup untuk mengalihkan impartasi surga dalam diri saudara dan juga saya. Jadi kalau sekarang ada yang gak diproses dengan harta, seharusnya itu pun gak bisa mengalihkan hubungan kita yang manis sama Tuhan. Karena apa saudara? Berkat itu sebetulnya yang udah lewat. Saudara dan saya diberkati dengan segala sesuatu yang sudah lewat. Yang hari ini ada, kekayaan, kesehatan, apapun itu ujian iman saudara. Itu ujian iman. Mengucap syukur untuk yang masih diproses hari ini. Karena Tuhan memberikan satu media rohani untuk kita melatih otot-otot kita saudara. Untuk nyender sama dia. Dan saya juga mau ingatkan untuk semuanya. Ketika hari ini begitu luar biasa, begitu istimewa. Kelihatannya Allah bekerja, ada musim penghujan di dalam rumah Anda. Saudara, pastikan itu ujian iman tidak mengalihkan. Karena Tuhan bilang di sini. Malaikat atau apapun sebaiknya tidak mengalihkan segala sesuatu kasih yang ada di dalam diri saya dan juga saudara. Dan kasih itu harusnya keluar saudara. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara Kristus mengasihi ya saudara. Dia agape ya, tidak memandang, dia tanpa syarat. Yang kedua dia memiliki pengorbanan. Yang ketiga dia pengampunan. Yang keempat dia tidak berubah. Ada hukum kekekalan dalam kasih Kristus. Dan bagaimana cara kita sekarang aplikasinya. Kalau dulu ya, waktu saya jadi jemaat, kan ya, saya selalu bilang gini, khotbah harus landing. Kita udah tahu, terus nanti kalau kita pulang gimana cara sehari-harinya gitu kan ya, iya kan ya, harus ada. Nah bagaimana cara Kristus mengasihi, itu yang mau kita aplikasi dari rumah kita masing-masing. Mulai hari ini ya, slide selanjutnya coba ya. Gimana sih saya dan juga saudara itu bisa mulai, kita bisa take action. Bagaimana cara kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi dari Surabaya ini. Yang pertama itu tidak akan terjadi saudara, kalau saya dan juga saudara itu gak punya kesadaran akan hal yang pertama ini. Yang pertama adalah dimulai dengan kesadaran akan Roh Kudus. Kita buka Roma 5 ayat 5. Saya dan juga saudara itu harus punya kesadaran tinggi bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara ingat ya, waktu Tuhan Yesus mau pergi, dia bilang kan, dia akan memberikan Roh Kudus kepada juga saya dan juga saudara, dan itu ada di sini saudara. Dan Roh Kudus itu yang akhirnya mencurahkan kasih. Ada di dalam hati saya dan juga saudara. Penuh saudara. Dan itu sifatnya meluap. Kalau itu gak dikeluarin saudara. Saudara bisa bayangin gak? Betapa kita sebagai orang Kristen tidak memberikan porsi itu kepada orang lain yang belum memiliki Roh Kudus. Saudara, itu seperti pengingkaran terhadap kekristenan kita saudara. Ada kasih yang begitu meluap yang perlu kita sampaikan sama orang-orang. Di situ disampaikan. Harus ada kesadaran. Roh Kudus itu dia punya 3 peran saudara. Biar ketahuan saya itu beneran sekolah ya. Nanti saya sebutin bahasa Ibraninya, oke? Ya. Roh Kudus itu ada 3 perannya. Tapi yang kita ingat tuh cuma Roh Kudus sebagai penghibur, ya kan ya? Jadi penghibur terus. Padahal Roh Kudus itu dia punya 3 peran. Dia juga sebagai pengingat dan dia juga sebagai pengajar, saudara. Bahasa kerennya itu waktu di sekolah saya bilang alos parakletos. Itu. Dia juga sebagai pengajar, dia pengingat. Jadi kalau misalnya kita lagi bergunjing, saudara ya, pasti kan kita ada dengar ya, jangan, gitu kan ya, jangan. Itu Roh Kudus itu lagi menjalankan sebagai pengingat. Didengerin saudara, jangan pura-pura budak, oke? Meskipun dibilang orang budak panjang umur, ya kan ya? Banyak yang bilang gitu kan? Dipanggil Tuhan, dia gak dengar. Panjang umur dah katanya. Jadi kalau kita lagi bergunjing, lagi yang gak bener, lagi apa, itu Roh Kudus itu sebagai pengingat, bukan sebagai penghibur. Kalau teman penghibur gitu, ya terus, ya terus gitu kan. Jangan, Roh Kudus itu selalu seperti itu. Dan ketika akhirnya kita bilang kita gak kuat Tuhan. Saya kok kayaknya pengen terus bergunjing. Saya pengen terus lihat film porno Tuhan. Dia akan ngajarin caranya. Tapi izinkan dan aktivasi Roh Kudusnya sesuai dengan aplikasi. Ya kan ya, sama kayak kita nelpon ke apa-apa yang online itu. Jadi harus sesuai aplikasi saudara. Ya, jadi kalau misalnya kita nih lagi judi gitu. Roh Kudus bukan jadi penghibur loh. Ya terusin. Tahan atas, tahan bawah. Kayaknya di mana? Hitung dong. Ambil, main 3. Enggak kayak gitu. Itu sisa-sisa masa lalu Pak. Percayalah sudah bertobat jauh sebelum saya kesini. Jadi gitu ya saudara ya. Itu harus ada kesadaran akan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Roh yang ada di dalam diri saya dan juga saudara itu dihembuskan oleh yang menciptakan bumi, langit dan semesta ini saudara. Dahsyat ya. Roh yang ada di dalam sini, roh saya dan juga saudara itu menyaksikan gunung-gunung ditanam saudara. Dahsyat gak itu? Ya diaktifasi saudara, kita itu powerful. Yang kedua, gimana cara kita bisa saling mengasihi setelah kita sadar dengan Roh Kudus. Yang kedua, tidak memandang muka. Tidak memandang muka. Di sini ditulis dalam firman ya. Yang pertama di Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Wah ini kalau misalnya dibaca ya ntar malam. Wah saya pertama kali baca ini saya geringgingan sendiri. Kenapa? Gentar saya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tadi ya. Yang tertulis dalam kitab suci, hukumnya adalah hukum kasih saudara ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara coba lihat di sini. Tadi dibilang ya, coba ke ayat 8. Ke ayat 8 dulu tadi. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kalau saudara dan saya hari ini mengasihi sesama kita, mengasihi anak kita, mengasihi saudara kita, sepupu kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang yang baik sama kita, coba di sini disebut apa? Kita, saya dan saudara, kamu berbuat baik. Berbuat baik saudara. Tapi lihat di ayat 9. Ayat 9, akan tetapi jikalau kamu memandang muka, saya dan saudara memandang muka, disampaikan di situ apa? Dosa saudara. Coba bayangin, mengasihi tapi pilih-pilih hitungannya udah dosa. Dan oleh hukum kasih itu sudah menjadi nyata bahwa saya dan juga saudara melakukan pelanggaran.
Ayat ini menggentarkan saudara. Percuma kalau kita mengasihi tapi kita pilih-pilih. Karena jatuhnya ya ini. Kita berbuat dosa. Ya saudara ya. Jadi mulai besok kita berbuat baik. Kita mengabarkan hal baik. Itu gak cuma buat orang-orang yang baik saudara. Tadi kalau kita lihat di sini ya. Kan semua mengangkat tangan ya. Yesus Raja segala Raja. Berkati kiri kanan. Coba bilang ke kanan kiri sekarang. Tuhan berkati gitu. Tuhan berkati, kanan kiri Tuhan berkati ya, Tuhan berkati itu oke. Jadi saudara gak usah nurut sama saya, gak usah berkatin sebelahnya. Itu pasti sebelahnya juga tahu kalau saudara memberkati mereka. Yang minta diberkati itu di luar saudara. Coba saya bilang ini, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja? Wah, gak usah angkat tangan, gak usah jawab saya, semua percaya. Yang gak percaya di luar saudara. Mereka cuma bilang katanya raja di atas segala raja. Pasukannya gue kagak pernah lihat. Pasukannya gak kehitung, gak pernah ada. Saudara kalau gak memandang muka, saudara gak cuma memberkati kiri kanan kita, gak cuma tumpang tangan di atas kepala anak-anak kita. Tapi itu tuh kasir-kasir yang ada di Tunjungan Plaza. Mulai ntar kan pada makan siang di sini, oke? Nanti kalau kasirnya misalnya bilang terima kasih, jangan bilang sama-sama, ya. Jangan bilang Tuhan berkati. Bisa? Bisa ya? Ya, kita tunjukin bahwa pasukan kita itu raja di atas segala raja. Dengan hal praktis dan sederhana. Dulu waktu saya itu lagi sakit ya, saya coba bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan kita bayan oke, bayan ya gitu. Gimana caranya supaya orang-orang itu tahu bahwa saya anak Tuhan, bukan anak setan dunia akhirat, saya bilang gitu. Ibaratnya ini satu pabrik besar, percuma bapaknya punya pabrik tapi gak ada yang kenal kalau saya anaknya yang punya pabrik. Iya kan? Jadi saya bilang Tuhan paling enggak saya lagi sakit waktu itu gini aja deh Tuhan. Saya akan berkatin orang ya, saya akan tunjukin identitas saya paling enggak 3 orang setiap hari. Kalau saya enggak ngasih tahu sama orang dalam satu hari itu 3 orang berarti saya kebobolan. Kalau besoknya lagi saya nggak kerjain berarti kebobolan lagi. Besoknya nggak ngerjain lagi kebobolan lagi. Jadi saya perlu memastikan bahwa setiap hari itu saya bikin goal. Nah, satu hari saudara, saya udah begitu lemas, saya pulang ke rumah, saya baru ngomong sama 2 orang, tukang parkir sama tukang WC. Tapi saya udah ada di rumah, saya udah males keluar lagi, badan saya udah sakit. Tuhan kasih saya akal, katanya gini, pesen makanan online. Oh iya benar, terus saya telepon kan, saya pesen makanan gitu, dia datang, saya ambil, makasih Mbak. Tuhan berkati, beres, 3, selesai. Saya bilang gitu. Praktis, pokoknya saya gak mau kebobolan hari itu. Tapi saudara tahu apa? 3 hari kemudian dia bawa tukang nasi goreng ke rumah saya. Terus dia bilang gini, ibu pendeta gitu. Bertobat juga baru, dibilang ibu pendeta. Terjadi sesuai imannya ya. Terus dia bilang kayak gini, Bu, ibu kan Kirsten katanya gitu. Ya suka-suka deh, saya bilang gitu. Ibu kan Kirsten, nih dia nih kayaknya mesti didoain sama ibu. Saya gak bisa doain dia soalnya, udah lu doain ya gitu. Itu saudara, saya kan bingung ya. Hah? Saya bilang, oke duduk aja di sini. Saya juga gak mau malu-maluin bapak saya dong ya. Udah dijelas-jelas dia bilang Kirsten. Oke tunggu dulu ya. Baik-baik di sini. Saya naik ke atas saudara, ke kamar saya buka Alkitab. Gimana Tuhan cara berdoa nih? Paling gampang kan Mazmur ya kan. Mazmur 23 lagi. Dan saya mantan MC ya waktu itu. Gampang apalin gitu. Udah saya turun lagi saudara. Saya bilang ini, oke kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku dan gembalamu juga. Kalau ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia pun akan membaringkan kamu ke air yang tenang. Saya ngomong gitu. Saya ngomong kayak gitu sama dia. Begitu amin, langsung itu tukang ngomong gini. Tuh kan gue bilang juga apa, adem kan doanya gitu. Puji Tuhan, mereka pulang saudara. Tapi hari itu saya gemeteran. Saya mulai baca Alkitab tiap hari. Masa kalau 2 hari lagi dia bawa tukang somai, saya Mazmur 23 lagi? Enggak bisa. Jadi saudara, bahkan dengan motivasi sekonyol apapun, Tuhan pasti kembalikan saya dan juga saudara. Untuk satu tujuannya dia saudara. Tapi kita tuh benar-benar harus kendor aja. Otot kita itu mau rileks untuk dibentuk sama Tuhan. Itu saudara.
Emang dia nggak bawa tukang somai, tapi sampai hari ini saudara, saya itu baca kitab itu pasti 2 pasal 1 hari. Dan itu saya udah nggak tahu, akhirnya saya selesai baca Alkitab. Itu caranya Tuhan. Nah itu bagaimana cara saya mengecek gol. Makanya hari ini kalau saya mau dipanggil Tuhan, saya tahu saya udah menang banyak. Kalau ada peluit panjang ntar malam, saya orang paling bahagia saudara. Bertobat baru 13 tahun, hidup dalam dosa puluhan tahun. Kalau dipanggil nanti malam, itu kan asik banget. Puji Tuhan ya. Itu, jadi jangan memandang muka saudara. Besok berkatin ya, nanti berkatin ya. Bilang Tuhan berkati. Ada dalam firman, Tuhan ingin sekarang semua jemaat itu keluar dan mulai khotbah. Suami saya nanya gini, khotbah apa yang paling buruk? Katanya kayak gitu ya, khotbah paling buruk. Khotbah paling buruk saya bilang khotbahnya Yunus. Yunus tuh disuruh ke Niniwe, disuruh kan Tuhan bilang tolong khotbah di sana, bilang sama mereka bahwa perbuatan jahat mereka sudah sampai pada aku sudah dengar. Kata Tuhan gitu kan, disuruh ke sana. Tapi Yunus ke sana, dia khotbah paling pendek, dia cuma bilang gini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itu saudara khotbah macam apa itu? Gak ada pengharapan, kutuk. Saya udah bilang itu khotbah paling buruk, saya bilang itu. Tapi ada pertobatan di sana. Itu bukan khotbah paling buruk saudara. Khotbah paling buruk adalah khotbah yang gak dikhotbahin. Jadi kalau saudara itu gak mulai khotbah, firman Tuhan gak dikeluarin, itulah yang paling buruk saudara. Itu ada ya di firman ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu kalau dipendekin saudara, Tuhan memberkati doang. Kok berat amat sih? Teman saya lebih parah lagi, saya bilang. Lu bilang dong Tuhan berkati. Kan kamu habis ngelit bilang raja di atas segala raja. Gak enak, lu gak lihat mereka semua kan mbak-mbaknya pakai atributnya sama. Lo kok gak enak, kata lu raja di atas segala raja, kok pasukannya gak enak? Jangan gak enak, kita gak akan ditabok ibu-ibu, bapak-bapak ya, hanya karena itu ya. Jadi mulai besok, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Almasih lahir tiap hari dalam hati untuk memberkati. Udah lihat gunung, lihat bukit, lihat lembah, emang pada menyiarkan? Lupa lagi. Ya kan? Ganti aja makanya. Hai siarkan di Chat Time, di Starbucks dan di Yoshinoya. Oke? Oke? Saya nggak endorse. Silakan diganti dengan outlet kesenangan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau suami saya selalu diganti dengan Solaria. Terserah, tapi mulai berkati ya. Nanti kalau misalnya nanti ketemu kasir, ketemu tukang WC, ketemu apapun, jangan bilang sama-sama lagi, bilang Tuhan berkati. Tunjukin pasukan kita lengkap. Ya, tunjukin. Tunjungan ini harus keluar. Mereka harus tahu jumlahnya berapa ya, saudara. Nah, yang berikutnya tidak mana muka. Yang berikutnya adalah yang ketiga, rela berkorban. Nah, ini sekali lagi, saudara. Yohanes 15 ayat 13 dan juga 1 Yohanes 3 ayat 16 kita baca dulu ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita nggak diajak bunuh diri massal sih. Nanti malam ya. Tapi kalau ada sahabat sejati kita sudah memberikan nyawanya ya sampai mati untuk menebus saya dan juga saudara, berkorban sampai mati di kayu salib, kita harus mati hari ini menyerahkan hidup kita selagi kita hidup. Saudara, berikan sama dia ya. Di situ dikatakan kalau dia sudah menyerahkan itu kepada sahabat-sahabatnya, kita juga harus menyerahkan kepada sahabat sejati kita ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 16 di situ disampaikan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus yang ada di dalam diri saya dan saudara, bahwa ia pun telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa itu adalah ya udah menyerahkan hidup kita kepada saudara-saudara kita. Kita berkorban. Kalau misalnya kita bilang Tuhan memberkati, terus kita diejek-ejek sama dia, kita apa segala macam, itu juga sudah bayar harga menyangkal diri saudara. Itu hal paling praktis, tapi buka mulutnya lebih sering. Buka mulutnya bersuara lebih keras untuk memberkati mereka. Memberikan cinta Kristus itu kepada orang-orang yang belum pernah merasakannya. Kalau saya dan juga saudara ada kesaksian roh, saya bisa merasakan bagaimana kepenuhan roh yang bekerja
bersama dengan saudara dan juga saya. Mereka yang gak punya Roh Kudus itu saudara. Mereka yang gak memiliki kasih Kristus. Mereka hanya bisa merasakan itu dari apa yang keluar dari mulut kita. Mereka cuma bisa merasakan kasih Kristus dengan menyentuh kita saudara. Jadi biarkan porsi kekristenan kita itu secara natural disentuh oleh orang-orang yang gak percaya. Ya, ibu-ibu mulai besok kalau nawar tukang sayur di rumah ya harus berhikmat. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus seperti ini ya. Oke, gak apa-apa, nawar itu biasa. Saya juga orang Batak ya kan ya, nawar itu wajib. Beda 2.000 Pak, prestasi. Tapi harus berhikmat. Dia harus merasakan tukang sayur itu ada kasih Kristus di sini ya. Selalu semua kita harus ada pengorbanan saudara ya. Dan yang keempat adalah tadi sudah pengorbanan, penuh pengampunan. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Penuh pengampunan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan itu adalah dipisahkan. Saudara dan saya dipisahkan dari dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini masalah pakaian saudara. Masalah pakaian. Siapa yang di sini sumbunya pendek? Pasti nggak ada yang jawab. Saya selama khotbah kalau saya nanya pertanyaan ini nggak ada, baru 2 orang. Kemarin di Cikampek, satu lagi di Kelapa Gading, ada ibu-ibu. Bahagia banget ya. Gitu. Tapi saya bilang, Bu nggak apa-apa, kejujuran membawa keselamatan, saya bilang gitu. Tapi ibu runner up. Karena kalau saya dulu pasti saya juaranya. Saya nggak ada sumbunya. Belum ada masalah, saya udah marah. Dulu saking kepahitan nama hidup saya. Nah, di sini Tuhan bilang, kalau kita mau ya, itu dia ini masalah pakaian. Kemurahan, belas kasihan, kerendahan hati itu seperti Tuhan menyediakan pakaian dari mulai ujung rambut sampai ke kaki. Jadi kalau hari ini kita kira-kira kenapa ya hari ini saya kurang panjang sabar, saya nggak lemah lembut. Berarti mungkin ada pakaian yang nggak kita pakai. Di situ kita bisa langsung bilang Tuhan kuasai, aku nggak lengkap hari ini. Aku nggak lengkap Tuhan. Jadi aku sulit untuk mengampuni. Harus ada pengampunan saudara. Mengampuni itu yang pertama adalah harus satu paket ya saudara ya. Mengampuni itu harus to forgive and to forget. Jadi kalau hari ini saudara-saudara masih bilang I forgive but I cannot forget. Aduh saudara, gak mungkin kita jadi orang yang merdeka karena itu satu paket. Masih ada yang belum forget? Udah gua lupain. Tapi udah saya ampunin tapi saya gak lupain. Kita gak akan kemana-mana saudara kalau kita masih seperti itu. Dan caranya harus betul-betul kita lupakan. Kita gak akan bisa ingat sama luka dan lubang yang ada di dalam tubuh Kristus kalau kita masih fokus sama lecet-lecet dan biru-biru yang ada di badan kita saudara. Lepaskan pengampunan dengan tidak mengingat-ingat. Ini doa Bapa kami ya saudara. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Gitu ya. Terus kalau Tuhan tanya gimana caramu mengampuni Tamara? Saya berdoa ampunilah aku seperti aku mengampuni yang bersalah kepadaku. Terus Tuhan tanya seperti apa? Forgive sih tapi gak forget. Berarti saya minta Tuhan juga gitu. Forgive me but don't forget oke? Mau saudara? Enggak kan? Hati-hati sama doa Bapa kami loh. Waktu Tuhan tanya juga saya sama saudara, kalau kita masih ungkit-ungkit, kita minta hal yang sama. Tuhan mengampuni kita dengan masih ingat-ingat. Jangan saudara. Kita harus lupain saudara. Dan cara melupakan itu gampang saudara. Tahu gak caranya gimana? Jangan diingat. Iya kan? Gampang. Jangan diingat. Sekarang saya mau tanya saudara, siapa yang masih hafal Pancasila? Ingat ya, semua kan ya. Sekarang saya mau tanya lagi sama saudara, siapa yang hafal butir-butir P4? Garis-garis besar haluan negara. Pembukaan Undang-Undang 45. Undang-Undang 45-nya. Gak ada kan? Kenapa? Karena saudara gak ngulang-ngulang. Kepanjangan. Gak penting menurut saudara, iya gak? Tapi kalau kita ngampunin, sebenarnya yang harus kita ingat adalah pengampunan yang terjadi di Bukit Kalvari. Tapi yang kita ulang-ulang adalah pengampunan kita yang receh-receh doang. Ya kan? Gue denger lu udah baikan sama dia, lu udah ampunin dia ya? Terus kita langsung cerita, iya lu gak lihat kan suaminya stroke, kesian anaknya masih kecil-kecil, ya udah gue ampunin aja. Udah, datang lagi fellowship, ya kan ya, ketemu sama ibu-ibu, sis gue denger lu udah baikan, lu udah ngampunin dia, ya ampun baik banget loh. Iya lu gak lihat suaminya kan stroke, udah gitu anaknya masih kecil.
kecil, kesian. Gue gak tega lihat mukanya, ulang lagi. Ntar pulang di grup WhatsApp. Gue denger kalian udah bayan ya, lu ngampunin dia akhirnya. Iya, lu gak tahu suaminya kan stroke. Ulang aja terus sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Gimana mau lupa? Kalau ampunin aja, jangan terpancing saudara. Jangan diulang-ulang, itu yang membuat kita gak bisa move on. Seolah-olah pengampunan kita sama orang lain itu gede banget. Seluruh dunia harus tahu. Itu butir-butir P4. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Menurut saudara gak penting, kepanjangan, ngapain diulang? Terus yang harus diulang itu yang mana saudara? Hari ini kita belajar bagaimana cara Kristus mengampuni itu saudara. To forgive and to forget. Doa Bapa kami, ampuni saya Tuhan seperti saya mengampuni orang lain. I forgive them and I forget. Bisa itu kita lakukan ya saudara ya. Dan yang berikutnya yang kelima mengasihi dengan perbuatan. Wah ini yang tadi saya bilang tadi ya, mengasihi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Saya sepertinya sudah memasuki injury time. Ya kan? Saya tahu ada kode-kode gini tuh. Gini nih adu penalti nih. Wah. Satu kali, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, ini dibilang kasih yang ada di dalam diri saya dan juga saudara itu meluap saudara. Itu banyak saudara. Itu pengingkaran terhadap kekristenan kita. Kalau kita gak kasih, kalau kita gak bagi saudara. Tuhan itu lebih dari rindu untuk menggenapi janji-janjinya atas diri saya dan juga saudara. Asal apa saudara? Asal harta kita ya yang duniawi itu kita berikan pada yang membutuhkan. Termasuk juga apa yang kita miliki di dalam saudara. Di sana itu di luar itu kekeringan. Kalau saudara dan saya itu gak bagi saudara. Itu sungguh satu kekejian yang kita tahan-tahan hari ini. Jadi dari semuanya saya mau sebelum saya tutup ya. Ini hanya ada yang saya mesti garis bawahi. Bagaimana cara Kristus mengasihi dan itu yang dia minta untuk kita sama-sama mengasihi. Itu ada 4 saudara. Kasih yang tanpa syarat. Agape, kemudian memiliki nilai pengorbanan, pengampunan dan sifatnya kekal. Kekal itu sama saudara, rata saudara. Dahulu, sekarang dan juga selama-lamanya. Dan ada tips bagi orang percaya, orang-orang sederhana seperti saya dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara terkasih dalam Yesus. Ini tidak akan pernah terjadi. Kalau apa? Yang pertama stepnya saudara adalah melayani. Melayani, kita memutuskan hari ini siapa yang mau kita ladenin. Ngelayanin itu kan artinya ngeladenin ya. Ya kan ya. Kita harus putusin saudara hari ini siapa yang sungguh-sungguh kita ladenin. Siapa yang kita layanin. Kita jadi jangan ke sini, ke kiri, ke kanan. Kita harus full time saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus full time. Jangan part time, sebentar tobat, sebentar kumat kayak saya zaman dulu. Tobat kumat, tobat kumat. Iblis saya tersinggung sama saya saudara. Nih anak ya gue tinggal bentar tobat. Ntar gue di sini kumat. Iblis juga kadang-kadang bete loh sama kita saudara ya. Orang kita lagi pergi, sorry ya gue hilaf, gue lagi kesetanan. Saudara pikir iblis gak ngomong gini, enak aja lu orang gue lagi kagak ada di situ, lu bawa-bawa gue. Ya kan? Ini intermezzo lagi, saudara pikir waktu Adam, waktu Hawa ngasih buah ke Adam, menurut saudara ularnya ada atau enggak ada? Ada. Ada yang jawab enggak ada? Enggak ngaruh. Mau ada kek, mau enggak ada kek, udah nancep. Iblis itu juga enggak bilang makan enggak, ular kan enggak bilang makan enggak, kalau enggak gua patok. Enggak. Itu juga iblis hari ini saudara, dia nggak ngancam tapi dia udah nancap. Makanya doa Bapa kami sekali lagi, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu pikiran saudara, karena udah nancap, iblisnya udah kagak tahu kemana. Karena kalau iblis terus-terusan di sini, saudara dan saya nggak ke gereja. Kalau iblis omnipresent saudara, kita kesetanan mulu. Jadi jangan salahin iblis juga, iblis itu udah nggak ada, tapi dia udah nancep.
maka doa Bapa kami lepaskan dari yang jahat itu pikiran saudara. Dan hari ini kita mengerti bagaimana cara kerja Tuhan ya. Itu yang pertama, kita tahu siapa yang kita ladenin. Ketika kita tahu siapa yang kita layanin ya, baru kita bisa mengasihi. Percuma saudara, kalau saudara gak sungguh-sungguh tahu siapa yang mau saudara layani, maka saudara gak akan pernah bisa mengasihi. Mengasihi itu baru bisa terjadi ketika saya dan juga saudara tahu siapa yang kita layani. Dan yang berikutnya, ketika kita tahu siapa yang kita kasihi, kita mengasihi dengan sepenuh hati, saudara pasti akan setia berjalan beriringan bahkan di segala musim, musim hujan maupun musim kemarau saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya sudah melihat adu penalti di depan mata. Ya kan? Itu tadi ya saudara ya. Saya mau tutup ini, melayani yang pertama. Kita bilang sama Tuhan hari ini, saya tahu saya harus ladenin Tuhan. Kalau sekarang suami atau hubungan suami istri lagi hambar dan gak menyenangkan, jangan bikin iblis tepuk tangan saudara. Kalau kita tahu siapa yang kita layani, dari situ kita bisa mengasihi. Ada lagunya ini sebenarnya ya, kan udah pada standby juga ya. Tahu lagu itu gak yang melayani, mengasihimu. Jangan dibalik-balik saudara, jangan aku mengasihi Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang gitu, tobat kumat. Akhirnya kita jadi Kristen baper, Kirsten katanya gitu. Kristen baper, jangan saudara. Stepnya tuh harus gitu. Tuhan, aku sekarang mau full time. Ibadah yang sejati itu dari rumah sendiri sehari-hari. Aku mau ngecek berapa kali aku kemasukan, berapa kali aku kebobolan. Aku harus lebih banyak memasukkan. Bikin kesepakatan kecil sama Tuhan. Tuhan, aku mau mulai baca Alkitab 2 pasal 1 hari. Ngerti gak ngerti, ayo baca di jam yang sama. Kalau hari ini saya baca, besok enggak, besok baca, besoknya enggak. Berarti hari ini saya gak menang. Karena saya banyak kebobolan. Bikin hal-hal kecil, praktis dan sederhana saudara. Baru kita sampai ke amanat agung. Baru kita nyampe di visi kita. Saudara gak perlu pusing-pusing. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau Tuhan gak suka saya di dunia entertainment, Tuhan gak suka saya jadi MC. Kalau gitu Tuhan tolong kasih saya pekerjaan yang Tuhan senang. Hari ini saudara, Tuhan gak kasih pekerjaan buat saya. Tuhan kasih perkenanan saudara. Jangan limitin Tuhan saudara. Cek goal kita dari tempat kita sendiri, dari tempat kita masing-masing dengan apa yang kita milikin saudara. Ya itu pertama, itu cara paling praktis untuk nunjukin sama Tuhan. Hari ini saya tahu secara full time 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya adalah orang yang ngelayanin Tuhan. Dari situ Tuhan bisa kita kasih lihat bagaimana cara kita mengasihi. Dan ketika kita sudah sampai di step mengasihi, kita akan berjalan beriringan. Meski pada saat itu seluruh dunia bilang Tuhan sedang tidak bekerja buat saya dan juga buat saudara. Tapi percaya saudara, dia selalu bekerja. Dan segala sesuatu hari ini mendatangkan hal baik. Lagu ini sebenarnya ingetin kita 3 step, jangan dibolak-balik. Pertama melayani, kedua mengasihi, baru kita bisa mengiring. Janji Tuhan itu selalu tepat saudara. Tapi janji itu sepaket dengan perintah saudara. Ada janji saudara ke dealer mobil, beli mobil berhadiah AC. Saudara gak bisa ke dealer mobil terus minta AC. Saudara harus beli mobil. Bilang sama Tuhan, janjimu aku pegang Tuhan. Tapi perintahnya apa? Give me a job. Perintahnya apa? Jangan cuma pegang janji gak usah diurusin saudara. Tuhan gak mau ngutang buat saya dan juga saudara. Semua berkat jasmani dan rohani di Efesus sudah dikatakan. Efesus 1 ayat 3, semua sudah lunas. Tapi yang terpenting adalah itu saudara, tanya perintahnya apa. Melayani, mengasihi.